Selamat datang di Trot, cerita horor terkini yang akan mengocok-ocok adrenalin kalian. Semakin dikocok, semakin tegang. Oke, balik lagi sama gue Icang di sini. Dan seperti biasa kita masih ditemenin sama Livi Ciananta. Halo semuanya. Oke, kali ini kita udah kedatangan narasumber kita yang bakal menceritakan kisah-kisah atau pengalaman horornya. Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita. Halo Bang. Halo, Aji. Aji. Halo Bang Aji. Jadi ini sih sebenarnya bukan pengalaman saya, tapi saya punya cerita itu dari teman saya dan ini kisah nyata. Kisah nyata ini waktu itu saya jadi penjual angkringan, tahu angkringan? Oh iya. Angkringannya. Nah itu waktu itu saya jualan angkringan. Beliau datang deketin saya. Saya nggak sebut namanya ya, si Anu aja. Oke. Nah si Anu ini datang deketin saya. Terus saya diem sambil nunggu pembeli. Dia tanya, Ji, banyak yang beli apa enggak dari kemarin? Namanya usaha gitu kan, enggak ramai terus. Tapi ini saya udah tunggu dari jam 7 sampai jam 10 kok sepi. Enggak ada yang beli, sedih juga. Mungkin dia ngelihat saya itu sedih, jadi dia ngasih usul, mau nggak kamu jualan laris? Ya mau, jelas mau dong ya kan. Orang usaha pasti mau laris jualan. Tapi waktu itu saya tanya, apa darahnya? Ya ada katanya, kayak saya. Wah, ini bisa dibilang aneh tapi nyata. Dan ini kisah nyata dia yang mulai saya mau tahu. Bersekutu dengan kuntilanak. Kuntilanak. Oke. Bersekutu dalam hal Dia menikah dengan Neng Kunkun. Gak bisa dibayangin dan saya pun di situ langsung diem. Coba aja bayangin gimana caranya atau kita menjalin sesuatu dengan makhluk yang seperti itu, yang konon katanya, yang saya juga belum pernah lihat rupanya, yang baru dengar kata orang aja udah serem. Tapi dengan iming-iming kerjasama atau perjanjian di situ yang nantinya akan membuat kita menjadi sugih. Wah. Kaya. Oke. Lah disitulah dia bilang, mau nggak kamu kayak gini? Saya punya guru yang bisa bantu kamu. Perang dalam hati antara mau dan enggak. Karena sewaktu hati kecil saya nolak enggak, dia pun sugesti dia masuk ke saya, ini ya jualan harus laris. Ketika saya terima, saya harus terima konsekuensinya karena saya akan bersekutu dengan yang seperti itu. Akhirnya saya berdialog dulu dengan dia, si Anu. Saya mau tahu dong, apa ini kamu juga melakukan hal seperti ini? Dan ternyata ya. Bisa dibayangin gimana manusia berhubungan dengan yang seperti itu, ya kan? Banyak pertanyaan-pertanyaan saya yang menurut saya itu nggak masuk akal dan di luar nalar saya seperti apa. Dan yang pasti saya lihat dulu, kamu sudah menjalani hubungan seperti itu seperti apa, dan sudah berapa lama, apa yang sudah kamu dapat. Saya tanya, rasanya seperti apa? Nomor satu dong, kita laki-laki nanya dulu, seperti apa rasanya ketika berhubungan. Dan anehnya dia bilang seperti manusia biasa. Loh, terus punya keturunan. Dan seperti apa? Ada waktu-waktu tertentunya. Nah ini merinding saya nih bercerita seperti ini. Karena apa ya, menurut saya ini sesuatu hal yang nggak logis ya sebagai manusia gitu kan. Tapi mau dia berhubungan seperti itu, dan dia bercerita ke saya. Tapi
ada satu kendala. Bukan satu, tapi ada beberapa kendala. Tapi yang paling kendala itu paling besar apa? Dia belum menikah. Dan sewaktu dia itu bertemu dengan perempuan, si Neng Kun-kunnya ini dia selalu menjauhkan perempuan itu dari jauh. Bukannya deket jodoh, tapi jauh jodoh. Karena apa? Ternyata beliau juga punya rasa cemburu yang sangat-sangat lebih dari ini. Oke. Terus Setiap dia berhubungan, dia itu makin gak bisa lepas dari dia. Berhubungan makin gak bisa lepas. Dapat cewek lagi, bukannya deket malah jauh. Sampai dia ngancam, kalau kamu masih lanjutin hubungan sama perempuan itu, mau kamu yang saya habisi atau dia yang saya habisi? Waduh. sampai kayak gitu ya? Sampai begitu. Ini tuh berarti teman dekat abang kan? Temen. Sekarang apa maksudnya saat itu dia sudah sekaya apa atau kayak gimana? Itu dia pertanyaan terakhir nih. Saya bodoh sebenarnya. Itu pertanyaan yang sangat terakhir. Oh. Jadi sudah sekian banyak pertanyaan, saya tanya ke dia, abang udah punya apa? Saya belum punya apa-apa. Saya belum punya apa-apa dari hasil dia menikahi makhluk tersebut. Dan itu udah berapa lama? Nah, itu dia kejadian dia itu dari dia muda sampai dia menjelang usia 40 tahun. Wah, Berarti sudah cukup lama berarti. Cukup lama dan susah keluar dari belenggu seperti itu. oke. Bukannya kaya yang dia dapat, bukannya kesenangan yang dia dapat, tapi mungkin dalam suatu dia hubungan dengan makhluk itu dia merasa senang bahagia. Oke. Tapi dengan makhluk-makhluk sosial manusia harus bersosialisasi itu sangat sulit. Yang saya paling ngerinya itu ketika dia bilang, mau kamu yang dihabisi apa perempuan itu yang dihabisi? Iya. Berarti secara nggak langsung si teman abang ini udah masuk ke dalam kendali si Ya sudah masuk. Karena hubungan dia yang sudah lama dan sudah jauh, akhirnya apa? Nyawa taruhan. Loh, di sini tinggal milih. Saya sama mbaknya susah. Dalam mana kita udah dekat. Nah dia kan terus ngikut. Dia nggak suka karena dia punya rasa, dia tetap deketin sama saya. Ini ngejauhin. Deket lagi, jauhin lagi. Lah, mungkin saking keselnya sampai diancam mau dia apa? Saya yang meninggal. Tidak yang berat. sadis juga ya. Sadis. Tapi teman abang cerita nggak? Ada nggak paling parah apa yang dilakukan oleh sosok itu? Korbannya udah banyak mbak. Oh berarti dia juga minta. Ya itulah karena dia mau nikah sama manusia. Oke. Udah dekat seperti ini dia mau nikah kayak orang normal. Mau nikah kayak orang normal. Tapi gimana selalu dihalang? Nggak bisa. Nggak bisa. Dan akhirnya yang mau dinikahinnya ini malah meninggal. Ya iyalah mas. Wah, Meninggal. Mau apa lagi dia? Jadi resiko ketika seseorang itu sudah bersekutu dengan iblis, dengan setan, dengan makhluk itu, dan dia bakal udah terikat sama kita, ya pilihannya dua, mau dia atau kita. Itu doang. Dan memang saat itu dia dikasih semua. dikasih semua tuh apa maksudnya? Jadi setiap keinginan dia dalam waktu singkat itu dapat, tapi hilangnya juga cepat. Sebentar bang, teman abang cerita nggak? Maksudnya kan dia kan menikah dengan sosok ini. Dia cerita nggak proses pernikahan itu seperti apa? Nah, itu dia yang saya kurang tahu. Cuma dia bilang ada guru saya, ada guru beliau itu yang nanti bakal membimbing pernikahan itu. Prosesnya. Nah, seperti apa? Oh berarti nggak diceritain sama abang apa gimana cara-cara dia sampai menikah? Kalau cara-caranya saya kurang paham, karena dia cuma bilang nanti ada guru saya yang akan membimbing proses ritualnya itu seperti apa.
Tapi di luar itu semua bang, ada nggak sih dia cerita, misalnya setiap malam Jumat dia harus ritual apa, harus berhubungannya itu kayak gimana, yang kayak gitu-gitu. Penasaran kan? Saya juga waktu itu nanya ke dia. Jadi sistem berhubungannya seperti apa? Apakah ada waktu-waktu tertentu? Apakah ada saat-saat tertentu yang kamu diwajibkan harus berhubungan? Tuh, kata dia ada, yaitu di malam Jumat. Dan kalaupun dia mau, makhluk itu mau, dia nggak mau, wah itu kacau. Hilang semua tuh yang udah dikasih. Makanya tadi saya bilang apa? Dapatnya cepat, hilangnya cepat. Sewaktu dia nolak, hilang semua. Nggak tahu caranya seperti apa. Nah, gini bang, kalau saat berhubungan itu, yang dia lihat itu seperti apa? Maksudnya wujudnya itu cantik kah, atau ya sesuai imajinasinya atau gimana? Itu dia bang, yang tadi saya bilang. Itu di luar nalar kita, di luar logika kita sebagai manusia. Saya pun sebagai laki-laki sudah membayangkan dengan kata-kata kun-kun. Bayangannya udah gimana? Ya, serem. Rambutnya panjang, matanya merah, mukanya seperti apa, kukunya seperti apa, dan itu seperti apa cara berhubungannya. Itu pun saya sudah pikirkan, tapi susah dijelaskan karena itu udah di luar nalar, di luar logika kita. Tapi yang teman abang bilang itu misalnya dia cerita nggak? Rasanya enak. Yang dia lihatnya pun apa? Wujudnya Berubah katanya. cantik gitu berarti? Cantik, berubah. Pasti. Loh sekarang gimana? Kalau saya beranggapan kun-kun ini rupanya sangat menyeramkan, tapi begitu dia menikah dengan kun-kun, dia itu lebih cantik dari manusia. Kita mau bilang apa? Tapi bang, tadi kan abang cerita teman abang ini udah berusaha mencoba di kehidupan nyatanya dia menikah dengan manusia sesungguhnya, tapi dia terjebak oleh si sosok ini. Dia cerita nggak? Dia ada upaya nggak untuk lepas dari sosok itu? Ada. Gimana? Upaya-upaya dia itu salah satunya penolakan itu. Sampai dia hilang semua harta dia, hilang semua. Dan tahu nggak kenapa dia tadi nawarin ke saya? Untuk menggantikan dia. Karena yang seperti itu lah, Mas kamu nggak mau, selesai itu, dadakan, silakan. Oh jadi dia minta ibaratnya kayak wadah baru lah ya? Pasangan baru. Pasangan baru. Baru bisa terbebas dari. Iya. Oh. Ya sekarang gini, bang, abang hidup susah. Mau kayak gini terus sampai kapan bang? Usaha nggak ada, modal nggak ada. Abang punya skill apa? Nggak punya skill. Udah, cara singkat aja. Banyak cara-caranya. Apa? Yang pernah saya denger nih, jualan sate gagak. Tapi dijualnya mana? Keraja Tuyul. Ini kita jualannya juga nggak pakai baju, nggak pakai celana, telanjang bulat di tengah hutan. Tuh banyak bang yang seperti itu. Dia nanti negosiasi sama Raja Tuyul itu. Mau berapa kamu? Ih, sate gagak dijual, mau berapa kamu? 10 juta. Nggak nawar lagi, dibayarin. Tapi dia harus kuat di situ. Godaannya dia ngeliat segala-gala, dia didatengin binatang yang segala-gala. Wah, udah ngeri. Saya sendiri udah nggak mau bang seperti itu. Oh berarti abang pernah coba ini tuh? Bukan pernah nyoba. Itu banyak orang yang melakukan seperti itu. Banyak orang yang mengajak. Karena kan saya pedagang. Iya. Ya kan ini saya kasih tahu nih. Pedagang itu, mohon maaf banget. Nggak semua pedagang. Cuma ada beberapa oknum-oknum pedagang yang melakukan hal-hal yang dia nggak mau lama, maunya singkat, instan gitu. Tanpa perlu perjuangan yang dia bertahun-tahun kayak gitu, tapi udah banyak kok. Dari menjual sate gagak, dari persekutuan dia seperti itu, dari apalagi nyari nomor togel, penggandaan uang, sulap uang. Oh udah banyak. Saya udah banyak dengar cerita seperti itu. Bahkan saya pernah, saking saya penasaran nih bang. Ini di luar yang tadi ya, boleh saya cerita? Boleh. Di luar yang tadi, ceritanya ini teman saya. Perkumpulan saya segitu waktu itu ada 5 orang. Jadi beliau itu yang paling dekat sama guru itu. Dia bilang,
nih saya punya guru yang kalau kalian mau kita patungan untuk beli minyak. Minyaknya harga berapa? 2.500.000. Minyaknya doang 2.500.000. Minyak apa tuh? Nah itu dia, nggak tahu minyak apa. Yang pasti wanginya itu nggak ada di toko minyak wangi itu, nggak ada. Toko minyak wangi itu nggak ada. Nggak ngerti apakah dia itu dicampurin minyaknya atau seperti apa, ada yang lainnya, nggak ngerti saya. Pasti harganya segitu. Datang malam Jumat jam 12 malam, jam 11 waktu itu, jam 11, jam 12 baru mulai. Jam 12 baru mulai. Kita ke belakang kebunnya rumah guru itu, belakang rumah, di kebunnya dia bilang ini ada 2 nih, kalian mau apa? Mau duit apa mau nyari nomor? Togel, tau kan? Enggak nih, kita punya duit 2.500.000, duit aja langsung. Dia petikin itu daun-daun yang ada di kebunnya, petikin sampai ada segini nih segini nih. Ini kita dibikin 4 titik, 1, 2, 3, 4 bentuk petak. Dia di tengah-tengah. Ceritanya saya penasaran ini apa. Merinding. Jadi setiap kita mau melakukan ritual seperti itu udah pasti merinding. Merindingnya beda. Nggak ngerti itu ada hawa apa. Akhirnya udah jam 12 teng waktunya, dia salaman dulu nih sama si yang punya hajat. Kamu bayangin uang dari uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 sampai 1.000 uang kertas. Udah kebayang semua udah. Oke. Salaman, begitu salaman deal jadi kayak akad nikah. Nah ini dia yang akad nikah. Saya kan di situ. Itu kejadiannya setelah teman saya itu cerita. Apakah ini? Itu kan jangan-jangan saya dijadiin nih, ya kan? Tapi bukan saya. Saya hanya saksi di situ. Saksi. Begitu dia deal, nah dia harus inget tuh nominal uangnya berapa. Begitu deal bener, itu daun begitu dia giniin jadi uang. Depan mata saya, siapa yang nggak kaget? Uang ratusan ribu, 50.000, 20.000 bercampur. Begini jadi uang semua. Tapi masih ada yang jadi daun. Begitu dia udah ini uang nggak berubah lagi, siapa yang nggak seneng? Iya kan? Gampang banget kita dapat duit 2.500.000. Ya kan? Udah. Ini bah nanti dibawa semua nggak daunnya? Wah kita hitung dulu itu. Wih seneng kan gitu. Kita berempat termasuk saya. Termasuk saya ngeliat segitu uang banyak, seneng saya ngambilin yang 100 ribuan dulu kan. Ngambil yang 100 ribuan dulu. Begitu kok 100 ribunya tadi banyak, kok tinggal sedikit, yang banyak 2 ribuan. Nanyalah yang tadi akad, bah kok banyaknya 2 ribuan. Lah tadi situ mungkin kebayangnya 2 ribu. Iya tadi saya ngebayangin 2 ribuan, karena yang jelas itu 2 ribuan. Saya goblok banget ini teman saya, kenapa nggak 100 ribuan bayanginnya. Ya kan? Akhirnya diambil tuh duit dari daun-daun itu. Tahu nggak yang terkumpul berapa? Perkiraan berapa? 10 jutaan. Di atas 2,5 juta pasti. Salah. Berapa? Cuma dapat 1.500.000. Astaga, rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Rugi kan? Iya. Nah, itu dia mas. Yang dibilang persekutuan dengan yang seperti itu, ya pilihannya 2. Mau kita yang benjut, apa dia yang untung? Itu tadi Gua yang bikin dibilang 10 juta kali gua mikir. Iya kan? Iya kan? Kalau tadi saya bilang 10 juta, ini abang ini juga kayaknya mau. Iya kan? Nah, akhirnya nih saya lanjutin dulu nih dari daun nih. Oke. Daunnya dibawa dulu aja ke rumah. Bawa ke rumah, cerita sekarung daunnya daun sekarung. Begitu dibawa ke rumah, tetap jadi daun, tetap 1.500.000. Intinya apa? Nonton sulap bayar 2.500.000.
Emang tipu. Iya. Ini dari tipu muslihat. Ilusi. Ya, nggak ngerti itu cara seperti karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri nggak ada uang di situ, hanya daun, dan begitu dia giniin daun udah jadi uang. Nah, Karena daunnya segitu banyaknya juga kan. Dan bayangin aja kita tinggal ngambilin daun-daun itu dari kebun jadi duit, siapa yang nggak mau? Tapi ternyata saya nonton sulap dengan harga 2.500.000, rugi berapa? 1 juta. Yang untung siapa? Simbahnya. Iya, benar. Lah kita, ore dapat 1.500.000. Itulah kalau kita Iya. nah, yang tadi juga nih, dia menikahi kun-kun, yang dia dapat apa? Ya oke lah kalau dalam pandangan dia itu si Neng itu sangat cantik, servisnya oke mungkin, ya kan? Dalam bersetubuh ya seperti apa yang dibayangin laki-laki gitu kan, jangan bohong nih, banyak kayak gitu kan, iya, ya kan? harus itu. Nah, tapi kenyataannya apa? Harta nggak dapet, jodoh susah, hidup makan. Iya benar sih. Tuh. Nah, akhirnya saya lanjut tanya ke temen, kamu dapat apa aja? Ya nggak dapat apa-apa ya, orang sekarang saya hidup susah. Lah terus kamu ngapain nawarin saya? Sedangkan hidup kamu susah. Buat gantiin saya lah. Nggak mau saya hidup kayak dia. Tapi sampai saat ini berarti gimana bang? Nah, denger kemarin saya pulang kampung, saya tanya dia, denger dia udah nikah. Alhamdulillah dia udah nikah. Yang jadi pertanyaannya, dengan cara apa dia bebas? Itu dia. Iya kan? Udah ada yang gantiin berarti kali ya? Denger dari dia. Itu dia dibawa ke daerah Bandung. Nah, dia diberesin di situ. Oh, berarti nggak tanpa pengganti? Tanpa pengganti. Cuma ya itu resiko dulu, dia habis diselesain ya dia terima ibaratnya apa ya? Sanksinya lah dari kun-kun itu. Masih ada tetap gangguan tetap kalau seperti itu. Tapi bentar dulu, gue boleh nanya ya? Boleh. Dari sosok keluarganya dia, ada nggak keluarganya dia tuh yang benar-benar maksudnya tahu dia seperti itu, sampai benar-benar keluarganya tuh ngomong, lu kenapa sih seperti itu? Maksudnya touching keluarganya tuh benar-benar kayak, jadi udah lu keluar aja, maksudnya jangan seperti itu. Kenapa mesti seperti itu? ada adiknya. Atau sampai keluarganya tuh benar-benar ikut terjerat juga gara-gara dia? Itu adiknya. Adiknya yang tahu, cuma dia sudah nasihatin apa gitu kan, tapi dia sendiri udahlah, ini urusan saya, toh saya juga ngebawa keluarga. Tapi berarti keluarganya dia nggak ada yang diteror atau dihantui berarti kan? Sepengetahuan saya nggak ada, karena selama ini keluarga dia aman-aman aja. Tapi ya itu tadi, ketika ada perempuan yang deket lah udah tumbal dia. Tapi keluarga tahu kan, keluarganya dia tahu kalau dia seperti itu? Nggak ada. Adiknya doang. Oh, adiknya doang. Oke. Orang tuanya nggak tahu. Sampai sudah dibersihkannya itu keluarganya nggak ada yang tahu? Nggak ada. Itunya doang. Adiknya aja. Karena gini aja, Mas. Ketika Mas melakukan seperti itu, terus orang tua Mas tahu, pikiran atau bayangan Mas sendiri seperti apa? Orang tua kita seperti apa? Bener. Udah macam-macam, dan itu bakal menghilangkan fokus kita pada tujuan kita menjadi kaya. Dan bisa jadi mungkin membahayakan orang tua juga nanti takutnya. Nah itu makanya dia nggak mau. Iya. Ya kan? Nah sih. permasalahannya siapa? Nanti perempuan yang dekatnya ini yang jadi tumbal. Tapi berarti sempat jadi yang dibilang kayaknya itu berarti sempat merasakan dia. Iya sempet. Merasakan kaya dulu. Dia mau motor cepet dapet, uangnya dari mana nggak tahu. Nah tapi sewaktu dia nggak mau atau nolak berhubungan, hilang tuh, habis. Tahu kemana? Entah itu dia ekonominya susah akhirnya dijual atau pokoknya sempat dia hilangnya. Cukup ini juga ya. Tapi saya nggak ngerti juga. Sewaktu dia menjalani hubungan seperti itu, dia itu di pandangan orang lain seperti apa? Apa dia masih di pandangan orang lain itu seperti orang biasa? Apakah seperti itu? Saya nggak ngerti ya, nggak ngerti. Yang pasti kalau ada perempuan yang datang, pilihannya dua,
dia yang nggak ada apa perempuan itu yang nggak ada. Makanya kasihan banget tuh ke perempuan. Tapi sorry gue nanya lagi. Tapi dia dikasih tahu nggak sama si gurunya dia di saat sebelum dia mau melakukan itu, ya kan, pernikahan itu, dia dikasih tahu nggak kalau tidak ada penggantinya, lu nggak bisa lepas sama dia? Pernah lu nyari tahu itu nggak? Pernah nanya ke situ nggak? Enggak, pastinya itu sudah dikasih tahu. Karena apa? Sewaktu dia nawarin saya, lah itu kan udah ketahuan buat gantiin dia. Berarti kan dia sudah tahu kalau resikonya sudah tahu. Mas, orang udah kalap sama ekonomi, nggak mikir ke situ. Yang penting kita maju, sikat, maju, sikat. Orang lain tumbal, bodoh amat. Oh, tapi itu cukup. Boleh nggak? Boleh. Setelah melakukan pernikahan itu gitu, dia itu ada kegiatan nggak sih hari-harinya? Apakah cuma lontang-lantung aja di rumah? Lontang-lantung. Dapat duit. Lontang-lantung. Jadi dia pergi kemana berapa hari, nah pulang bawa duit gitu. Mana? Gitu. Lontang-lantung sampai sekarang nggak ada kerjaan. Tapi sekarang udah nikah. Udah nikah, udah punya anak, alhamdulillah. Gitu. Yang kasihan yang itu. Yang sempat jadi tumbal itu. Yang tumbal dan setelahnya dia ngapa ini nih lepas dengan cara apa tuh benar tuh? By the way, setelah dia lepas itu jeda dia sampai nikah tuh berapa lama? Konsekuensinya memang harus terima, ya setelah dilepas kan terima konsekuensinya tuh. Nah itu berupa apa sih? Itu saya kurang paham. Yang pasti begitu dia cerita gitu ke saya langsung pergi ke luar kota kan, jadi saya nggak tahu. Begitu saya pulang lagi dia udah nikah. Dan saya juga nggak mau tanya ke dia, takutnya gimana ya, hal-hal yang seperti itu kalau kita tanyakan takutnya yang tadinya kita udah tinggalin nanti datang lagi. Sama halnya gini, ketika kita menceritakan kisah nyata seseorang yang dibunuh misalkan kita keinget nih, walaupun kita nyebut namanya Anu, di pikiran kita udah kebayang nih mukanya ini karena kita kenal. Itu datang, hal seperti itu datang. Kayak tadi nih saya bilang udah merinding nih karena datang, dia tuh ketawa kayak ngeliat kita kayak gini, ketawa kisah saya di Sorry Bang Haji, emang ada kemampuan itu? Oh enggak dicontoh, cuma gini atau logikanya. Okay. Kalau dibilang ada kemampuan, nanti saya dikiranya gimana ya kan, cuma sepengetahuan saya. Ketika saya dipanggil, Aji datang nggak? Oke. Iya. Logikanya, Okay. ya kan? Aji, sini, datang. Ya, tapi pengetahuan saya juga begitu sih. Kalau ada yang kita menceritakan soal apa ya, merasa terpanggil lah gitu kan. Ini udah panas semua nih badan saya nih. Itu deket api Mas. Oh ya, pantesan ya. Aman tapi itu aman ya, tenang aja. Kalau panas yang di sini aman. Ya. Jadi kalau menurut TV gimana? Gila ya teman-teman. Cerita dari Bang Haji. Cerita dari Bang Haji kali ini sebenarnya fokusnya tentang pesugihan ya. Pertama caranya yang tadi itu menikah dengan sosok, gak berani nyebut gue, itu yang gue pertama kali juga baru denger dan sebenarnya kaget ketika ada orang yang mau melakukan hal tersebut gitu. Jadi buat siapapun di luar sana, jangan nyari jalan instan, apalagi melalui hal-hal yang bersekutu dengan iblis atau apapun itu. Lebih ke ya sudah, ikhtiar, berdoa pada Allah, pada Tuhan, percaya bahwa yang punya kuasa ya Allah gitu. Mungkin dari Bang Haji juga ada pesan-pesan buat yang nonton video kita. Ada ya, pesan-pesannya buat teman-teman semua yang lagi usaha, tetap ikhtiar, doa, ya tawakal, usaha sewajarnya aja, nggak usah menggebu-gebu pengen cepet kaya atau udah jalani aja. Yang penting berkahnya, kita cari berkahnya, kita kasih orang-orang yang kita cintai itu rezeki yang halal. Betul banget. Kita hidupnya tenang, tidak mengorbankan orang lain, ya kan? Kita nggak ngikut orang aja udah bagus banget, apalagi nggak ngorbanin orang untuk kepentingan kita, itu jauh lebih bagus. Yang pasti itu tadi, ya tetap di jalan yang lurus aja deh, jangan yang belok-belok, jangan nyoba-nyoba atau jangan
ada sedikit aja rasa kepengen ada orang yang nawarin ini itu, saya kepengen nih, tertarik, jangan deh, jangan, sulit. Malah bisa jadi rugi ya, bukan untung. Rugi banget, Ya kan? rugi banget. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Boleh. Pernah lihat nggak sih sosoknya? Ini ada beberapa versi tentang lihat. Yang Mas sendiri aja yang Iya. Mas Sekarang gini, iya saya pernah lihat. Saya pernah lihat. sosok ini sosok yang mana dulu nih? Yang nikah Sosok yang tadi? nikah, Ya, sosok yang si nikah. Kunti itu. Jangankan barusan aja saya ngeliat Oh my god, tuh kan gue Apa baru yang nanya dilihat? barusan Seperti apa yang guys. dilihat? yang tadi saya bilang, dia menertawakan kita. Maksudnya aduh. secara fisik, gambaran fisiknya yang Mas lihat, apakah bagus? Ya, seperti apa bentuknya? Apakah Ya. bentuknya lagi kayak gimana? Jadi yang seperti itu, dia tuh kalau semisalkan dia kepengen bagus-bagus, yang saya lihat ya, bagus itu untuk menggoda kita. Tapi kalau yang serem itu untuk menakuti kita. Berarti pernah lihat dalam bentuk bagus dan nggak bagusnya? Kedua-duanya pernah berarti. Pernah. Itu sepengetahuan saya. Iya. Kalau bentuk bagusnya kayak gimana? Aduh, dibayanginnya susah ya. Secara Pokoknya- manusiawi aja, secara Ya, manusiawi. dialamin aja. Secara Ya, manusia, ya, yang secara dialami. manusiawinya Yang dialami itu lebih cantik dari perempuan. Ya gimana ya? Kalau kita ngomong cantik itu kan banyak relatif ya. Cuma ada sesuatu yang beda yang bikin kita tertarik. Lebih cantik dari manusia lah gitu. Iya. Oh. Rasnya gitu kelihatan. Iya, pokoknya semuanya. enak dipandang aja. Pokoknya enak dipandang. Sama halnya gini, kayak orang yang, mohon maaf ya, ada yang pasang susu seperti apa, biar enak dilihat itu. Wah, itu lebih enak pokoknya. Enggak apa namanya? Kita jadi lebih bermain di apa ya, hayalan apa gimana ya? Fantasi. Fantasi. Wih, ya gitu jadi itu. Jadi udah Imajinasinya udah imajinasinya kemana-mana udah ya? kemana-mana. Hmm. Udah kemana-mana. Nah, terus kalau sosok yang seramnya? Yang seremnya yang itu tadi bilang. Sekarang gini, kita ngelihat perempuan yang rambutnya acak-acakan aja udah kayak gimana, ya kan? Ditambah ininya hitam, merah, matanya merah, ya kan? Mukanya nggak tahu kayak gimana bentuknya. Ya kalau dijelasin sulit, saya juga kebayangnya nggak enak gitu kan? Iya kan? Dengan baunya yang seperti apa, ya kan? Wah itu yang seperti, wah ini udah nggak enak banget kayak gitu lah pokoknya mah. Itu kalau mau lihat tinggal merem aja deh. Sok siapa yang berani merem nanti kelihatan. Karena apa? Udah sugesti dari mulut saya. Benar. Makanya kan mereka aja kita. Gak usah Kan nggak apa-apa, nggak tidur kan yang malam. Iya. Oke, udah itu pertanyaannya. Iya, pokoknya Ya, seperti itulah. Kayaknya agak-agak kita ingin aja dulu deh. Oke deh. Terima kasih sekali lagi buat Bang Haji. Udah mau datang ke sini, udah mau ceritain pengalaman atau kisahnya. Buat yang nonton video ini juga ya, mungkin ada tanggapan gimana tentang ceritanya Bang Haji, boleh di komen. Atau mungkin buat yang punya cerita-cerita horor juga atau mungkin pengalaman-pengalamannya, silahkan banget yang mau cerita di sini bisa langsung komen ke bawah. Nanti bisa dihubungi sama tim kita. Terima kasih sekali lagi buat semuanya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di like dan komen. Yang belum subscribe boleh di subscribe. Sampai jumpa lagi di Cot. Ya, gue mau nanya. Thank you, Bang. Apa? Dia tuh datang pada saat sosok yang menggoda gitu ya. Itu datangnya tuh ngegoda nggak sih? Iyalah, pastilah gitu ngegoda kan. lah. Mas Aji. Oh, enggak. Gimana? Dengan cara yang apa namanya, kalau perempuan tuh Tapi di saat itu lu sendiri? kadang gini bang, kita lagi rame-rame, ya kan? Yeah. Nah sewaktu gua masuk ke alam fantasi, ya, karena kita kan hidup ada, ini sangat tipis sebenarnya, sangat tipis. Sewaktu kita belajar ilmu sesuatu untuk kayak membuka mata batin seperti itu sangat gampang sekali untuk melihat itu. Berarti mata batin Mas terbuka? Kita main rasa. Jadi yang seperti itu nggak begitu kita ngeliat kayak gini, enggak. Begitu rasa kita muncul, langsung dia jadi kayak di sini masuk keluar set ada. Nah begitu ada, kita tuh kayak terpesona, ngeliat itu juga kayak terpesona. Ngeliat perempuan biasa aja. Ini tuh itu muncul di saat keramaian. bisa
Bisa muncul karena apa? Sewaktu kita main rasa, jangankan hal seperti kita acting aja harus berasa kan, harus main rasa kan, baru kita munculin. Nah, sewaktu kita melihat seperti itu juga ada rasa yang muncul. Nah, baru dari rasa itu ada gambar tak kebentuk Metafisik ya jatuhnya. Ya. Dan kenapa dia bisa terlihat seram? Karena apa? Energi kita kalah sama dia. Nah, begitu kita takut merinding, nah itu dia energi kita kalah sama dia. Dan jangan karena salah, secara mindset di sama dia. Jangan salah, ketika dia sudah bisa ambil energi kita, ya dia lebih sakti dari kita ibaratnya gitu. Makanya kenapa orang bisa tergoda? Kenapa orang bisa tergoda? Keren nih gue nih. Sama. Kalau gue udah berat banget. Merem dulu, merem. Nah, coba. Hal-hal kayak gitu kan lebih bisa ibaratnya tuh melakukan komunikasi atau kontak fisik melalui mimpi ya. Enggak, batin juga bisa. Batin, oke. Pernah ini nggak sih? Pernah mendekat nggak? Maksudnya kan kalau Mas bilang kan dari kejauhan tuh. Dia pernah mendekat nggak? Gini, Mbak. Yang tadi saya bilang kita main rasa. Sewaktu batin kita gini. Ini kita segini jarak ya. Batin kita ini kita majuin. Bukan maju ininya tapi batin kita. Kita maju komunikasi. Iya kan? Itu komunikasi secara batin susah dijelasin juga. Tapi obrolannya kayak kita tuh mengerti apa yang dia. Kayak tadi saya cerita. Dia lagi ngetawain kita gitu. Kita ngobrol seperti ini, dia lagi ngetawain kita kok cerita saya. Nah ini kayak gitu.